Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah pemirsa, tadi luar biasa ya, pandangan dari dua guru kita ini sudah menyampaikan bagaimana Allah itu sebenarnya memberikan ujian, tidak ada yang jelek, semua itu bernilai positif. Nah sekarang kita akan menampung pertanyaan dulu Kiai. Sebenarnya ada korelasi dengan apa yang disampaikan tadi. Namun pemirsa di rumah, kepada Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa menyampaikan melalui WA di 0896 540 76048. Baik, kita akan bacakan pertanyaan pertama dari Dede di Bandung. Bagaimana caranya agar anak itu nurut pada orang tua? Nah ini Kiai Misbah kan tadi sudah disebutkan Kiai Didi bahwa sebenarnya ujian itu kadangkala memang kesalahan kita sendiri. Apa mungkin sebenarnya anak nggak nurut itu karena memang didikan orang tuanya nggak benar, atau memang Allah sengaja membuat anak itu jadi bandel? Gimana supaya bisa nurut? Makasih Mas Agus. Jadi perilaku anak itu kadang memang cermin dari orang tua. Saya itu pernah kedatangan Kiai Didi seorang tamu. Assalamualaikum Yai. Salam. Itu Yai, anak saya kurang ajar ke saya. Kenapa Ibu? Ngelawan ke saya Kiai. Sini. Ibu punya orang tua? Punya. Bapak meninggal tapi ibu yang ada. Gitu. Akhirnya saya panggil ibunya. Ternyata ibu ini yang artinya ibunya dia kan nenek daripada ini. Itu ternyata luar biasa. Sikap daripada ibu ini kurang ajar kepada ibunya. Bu, sini Bu, katanya. Lah, langsung saya nggak usah panjang-panjang. Ini akibatnya. Ini sebabnya. Kenapa anak ibu menjadi kurang ajar? Nggak nurut. Ibu kurang ajar kepada ibunya sendiri. Langsung terdiam dia. Saya berani ngomong begini, Kiai Didi, karena ada hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, birru abaakum. Kan begitu kan? Berbaktilah kamu kepada bapakmu, ibumu, orang tuamu. Tabirrokum abnaukum, maka anakmu akan berbakti. Nah itulah, saya pesankan, coba berubah kata saya. Berubah kepada ibumu. Insya Allah nanti kebaikanmu, sikapmu yang baik ini akan nular kepada anakmu. Ya memang saya katakan lagi ujian untung masih diingatkan oleh saya, datang kepada saya, ya alhamdulillah dikasih pencerahan macam begitu. Ya memang awalnya dia pusing, tapi dengan adanya kesadaran itu alhamdulillah. Saya mengatakan ujiannya lulus. Setelah itu dia lapor, alhamdulillah Pak Kiai. Tidak lama kemudian memang anak saya itu lebih penurut. Ini mohon maaf, ini saya punya pengalaman pribadi. Termasuk kepada guru ya. Jangan macam-macam. Kita ini kepada guru, kepada ulama yang membesarkan kita, yang mengajarkan kepada kita, mohon maaf. Tetap harus hormat. Saya ini di sini dipanggil Kiai. Itu urusan Mas Agus lah. Urusan jamaah, itu urusan jamaah. Tapi saya ingin tekankan, di depan Kiai saya ini bukan Kiai, saya ini santri. Lah sikap ini ternyata Kiai Didi mempengaruhi. Santri-santri saya alhamdulillah nurut semua. Disuruh duduk, disuruh berdiri. Tapi pernah satu ketika, mohon maaf, saya harus mengatakan zalamna, saya zalim ya Allah. Ada satu sikap yang tidak benar kepada diri saya. Berpengaruh kepada anak saya. Berpengaruh kepada anak didik saya dan santri-santri saya. Disuruh duduk, berdiri. Disuruh berdiri, lari. Nggak nurut. Kemudian kita bisa, ya Allah ada apa? Akhirnya saya dipanggil sama guru saya. Misbah sini. Iya. Kamu itu harus jangan lupa kepada pondasimu. Kamu adalah santri. Kamu adalah anak. Siap. Kamu ada begininya. Masya Allah. Memang pahit. Memang pahit. Tetapi harus saya sampaikan benar apa kata sabda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepada kamu. Itu ya Didi. Gimana ya Kiai Didi? Mungkin kalau kasusnya kayak anaknya Nabi Nuh kan, itu barangkali setelannya seperti apa itu ya? Kalau itu apakah memang betul-betul ujian gitu? Betul, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Itu ada. Jadi memang
harta yang kita dapat dan juga anak yang kemudian diberikan sebagai titipan oleh Allah bisa jadi cobaan dan itu ujian. Seperti yang tadi pada kisah Nabi Nuh kemudian tidak bisa mengikuti Nabi Nuh sampai akhir hayatnya, itu sendiri adalah ujian. Tetapi ketika seseorang itu sudah menyampaikan sebagai orang tua, dalam hal ini sudah melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik, sebagai orang tua, dan kewajiban-kewajiban orang tua, mendidik agamanya, mendidik kemudian perilakunya, memenuhi segala keperluan-keperluannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentunya orang berbeda-beda kehidupan di situ. Sejauh itu berarti dia sudah terlepas dari tanggung jawab untuk disalahkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia itu kecuali sesuai dengan kadar kemampuan dia. Dan disitulah manusia itu yang paling tahu, orang tua yang paling tahu. Tetapi yang harus disadari ada suatu persoalan di masyarakat di situ, seakan-akan tugas pendidikan anak ini adalah sebagai suatu peran sekolah, gitu loh, peran madrasah, pondok pesantren di situ seperti itu. Nah terkadang jadi ada suatu pemahaman yang kurang tepat di sini, yang harusnya adalah bahwa pendidikan pertama di situ adalah orang tuanya dulu harus mengerti agama. Di situ orang tuanya harus mempersiapkan. Maka persiapan anak, keluarga di dalam Islam itu dimulai dari sebelumnya, dari semenjak bayi, diazankan, didengarkan suara-suara yang menenangkan hatinya, kemudian dikomatkan, dibacakan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ketika dia sudah kanak-kanak, dia melihat orang tuanya sholat, dia melihat orang tuanya mengaji. Nah, memori itu terekam membentuk karakter anak itu sendiri, karena langsung contoh dari orang tua, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Seperti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ, bahwa uswatun hasanah yang dikatakan di dalam Al-Quran di situ itu jauh lebih kuat, bukan hanya dengan perkataan. Malah Al-Quran mengatakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu kemudian mau memerintahkan anak kamu gitu, jangan terus-terusan pegang handphone misalkan gitu, jangan terus-terusan misalkan nonton TV, tetapi kemudian orang tuanya malah sebaliknya di situ, atau orang tuanya malah lebih intens lagi menggunakan, meskipun penggunaannya berbeda, tapi orang tua memang harus memberikan contoh. Dia juga beristirahat di hadapan dia anak, juga tetap di aja depan orang anak. tuanya kelihatan main handphone. Tetap main handphone meskipun fungsinya berbeda. Betul. Tetapi dia harus memisahkan itu sebagai bagian dari pendidikan. Dia juga harus membaca Quran, dia juga kemudian harus kelihatan banyak sholat, puasa. Jadi amalan-amalan yang lain yang baik-baik itu menjadi contoh, sehingga anak di situ menjadi menurut kepada orang tuanya, bukan hanya semata-mata dengan kata-kata. Bahkan kata-kata itu tidak manjur karena berbeda dengan perbuatan orang tuanya, gitu loh. Akhirnya anak itu di dalam batinnya memberontak di situ. Nah, disitulah berarti kuncinya adalah uswatun hasanah itu dari orang tua. Ada yang mengatakan al-usrah madrasatul ula. Jadi keluarga itu adalah tempat pendidikan yang paling awal sekali di dalam membentuk karakter anak. Jika di situ ada kegagalan, bisa jadi anak itu jadi susah nurut gitu kepada orang tua. Ini kelihatannya ini terkait dengan amalan yang bakal disampaikan Kiai ya. Karena mungkin juga banyak keluarga yang udah terlanjur gitu. Kayak Didi, ini karena dulunya tidak memberikan contoh, begitu sekarang baru terasa. Nah, barangkali dengan amalan yang akan disampaikan ini bisa membantu nih Kiai. Apa amalannya agar anak berbakti kepada orang tua? Makasih Mas Agus. Jadi amalan itu tentu ada lahir, ada batin. Ada zahir, ada batin. Tadi saya sampaikan bagaimana pendekatan secara zahir. Ya, ini kita berbakti kepada bapak ibu kita. Nah, itu ikhtiar yang pertama. Ikhtiar yang kedua ya mohon kepada Allah. Karena anak ini ya titipan Allah. Mohon kepada Allah. Ada secara khusus saya diberikan ijazah oleh seorang kiai. Misbah, ya namanya kiai kalau manggil saya Misbah, ya saya siap. Saya katakan, Misbah, ya Yai, agar kamu punya anak yang soleh solehah, tolong baca doa ini. Doa apa? Doa dibaca sebelum sholat subuh. Jadi kan sholat subuh nih. Kemudian sebelumnya itu ada qobliyatas subuh. Antara qobliyatas subuh dengan subuh, itu tolong baca doa ini.
Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum atau warzuqni birrahum. Jadi Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Ini tolong dibaca 4 kali katanya. Jadi sebelum kita mau sholat subuh. Lah ini mohon kepada Allah agar anak kita menjadi anak soleh, kemudian mereka bisa berbakti kepada kita. Lah cuma ya katanya Yai Didik tadi, jangan sampai watan sauna amfusakum. Yang ngomong ayo berbakti sedangkan dirinya kurang ajar kepada orang tuanya. Enggak pernah kirim Fatihah kepada orang yang sudah wafat. Ya, ada yang bertanya begitu, Mas Agus. Bapak saya sudah meninggal gimana? Saya jawab, gampang, kirim Fatihah. Gitu. Sampai kata Gus Dur kalau nggak nyampe niscaya Fatihahnya itu pulang lagi katanya. Masya Allah. Baik ya. Nah pemirsa, ya sungguh sangat luar biasa ya hikmah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Oleh karena itu tetap bersama kami karena nanti di akhir segmen ini kita akan mengadakan zikir gerak batin. Tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.